Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Hari ini Bapak Ibu kita akan membahas prediksi soal uji pengetahuan PPG Guru Tertentu tahun 2024 di Piloting 3. Tentunya dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baik, langsung saja kita menuju nomor satu. Seorang guru PJOK memutuskan untuk menerapkan pendekatan diferensiasi interaction, pembelajaran yang terdiferensiasi dalam kelasnya yang heterogen. Apa langkah pertama yang paling efektif untuk memulai pendekatan ini? A. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan fisik dan memberikan latihan yang berbeda untuk setiap kelompok. B. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa, tetapi dengan standar penilaian yang berbeda berdasarkan kemampuan mereka. C. Melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa, lalu merancang kegiatan yang sesuai dengan berbagai level kemampuan. D. Mengadakan kelas terpisah untuk siswa yang lebih berbakat dan yang kurang berbakat agar pembelajaran lebih efisien. E. Membiarkan siswa lebih memilih aktivitas yang mereka sukai tanpa memberikan panduan khusus. Jawaban yang paling tepat, yang paling efektif adalah C. Melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa, lalu merancang kegiatan yang sesuai untuk berbagai level kemampuan. Pendekatan differentiated instruction dimulai dengan memahami perbedaan individu di antara siswa, termasuk kemampuan, minat, dan kebutuhan mereka. Langkah ini memungkinkan guru merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat sasaran dan efektif, memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Asesmen awal menjadi fondasi penting untuk merancang pembelajaran yang relevan dan inklusif. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah C. Melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa, lalu merancang kegiatan yang sesuai untuk berbagai level kemampuan. Nomor dua, dalam mengajarkan olahraga berbasis tim seperti basket, Anda melihat bahwa beberapa siswa lebih cenderung mendominasi permainan, sementara yang lain cenderung pasif. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa semua siswa terlibat aktif selama permainan? A. Menyusun aturan permainan yang memungkinkan semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk memegang bola. B. Mengizinkan siswa yang dominan untuk tetap memimpin permainan agar tim dapat menang. C. Mengubah permainan menjadi lebih kompetitif sehingga siswa yang pasif merasa terdorong untuk lebih aktif. D. Mengurangi waktu bermain siswa yang dominan dan memberikan lebih banyak waktu kepada yang pasif. E. Membiarkan permainan berlangsung tanpa intervensi karena ini bagian dari dinamika tim. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menyusun aturan permainan yang memungkinkan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memegang bola. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap siswa, baik yang dominan maupun yang pasif, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam permainan. Dengan menetapkan aturan yang mendorong keterlibatan aktif dari semua siswa, Anda membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana semua siswa merasa dilibatkan dan didorong untuk berpartisipasi. Ini juga membantu membangun rasa kepercayaan diri bagi siswa yang cenderung pasif, sambil tetap memfasilitasi pengembangan keterampilan tim secara keseluruhan. Jadi kunci jawaban nomor dua adalah A. Menyusun aturan permainan yang memungkinkan semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk memegang bola. Nomor tiga, Anda menghadapi siswa yang kurang percaya diri saat berpartisipasi dalam aktivitas olahraga kelompok karena merasa keterampilannya di bawah standar teman-temannya. Bagaimana Anda dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa tersebut? A. Memberikan perhatian khusus pada, mohon maaf, A. Memberikan perhatian khusus dan umpan balik positif hanya kepada siswa tersebut selama kegiatan. B. Menempatkan siswa tersebut di dalam kelompok yang lebih kuat agar mereka termotivasi untuk berkembang. C. Mengajak siswa untuk terlibat dalam aktivitas berpasangan atau dalam kelompok kecil di mana mereka merasa lebih nyaman dan dapat meningkatkan keterampilan secara bertahap. D. Mengizinkan siswa tersebut untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan fokus pada tugas individu. E. Menghindari aktivitas kelompok sepenuhnya dan fokus pada latihan keterampilan individu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengajak siswa untuk terlibat dalam aktivitas berpasangan atau dalam kelompok kecil di mana mereka merasa lebih nyaman dan dapat meningkatkan keterampilan secara bertahap.
Dengan melibatkan siswa dalam kelompok kecil atau berpasangan, Anda menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi mereka untuk berlatih tanpa tekanan dari teman-teman yang lebih mahir. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan secara bertahap sambil membangun rasa percaya diri karena mereka dapat fokus pada pembelajaran dan mendapatkan umpan balik positif dalam suasana yang mendukung. Ini juga membantu meningkatkan rasa kebersamaan dan mengurangi rasa malu atau minder. Jadi kunci jawaban nomor tiga adalah C. Mengajak siswa untuk terlibat dalam aktivitas berpasangan atau dalam kelompok kecil di mana mereka merasa lebih nyaman dan dapat meningkatkan keterampilan secara bertahap. Nomor 4. Seorang siswa dalam kelas PJOK Anda menunjukkan antusiasme yang berlebihan dalam kompetisi hingga mengganggu keseimbangan tim dan membuat anggota tim lainnya merasa tertekan. Apa tindakan yang harus Anda ambil untuk menyeimbangkan semangat kompetitif dengan sportivitas? A. Memberikan teguran kepada siswa tersebut agar mengurangi semangatnya dalam permainan. B. Mengalihkan perhatian siswa tersebut ke peran kepemimpinan yang lebih konstruktif, seperti menjadi kapten tim, dan menekankan pentingnya motivasi anggota tim dengan cara yang mendukung. C. Meminta siswa tersebut untuk tidak terlibat dalam permainan tim agar suasana lebih kondusif. D. Meningkatkan aturan permainan agar tidak ada yang bisa mendominasi tim. E. Mengganti aktivitas kompetisi dengan kegiatan yang lebih kreatif agar tidak ada siswa yang terlalu bersemangat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengalihkan perhatian siswa tersebut ke peran kepemimpinan yang lebih konstruktif, seperti menjadi kapten tim dan menekankan pentingnya motivasi anggota tim dengan cara yang mendukung. Dengan mengalihkan fokus siswa yang antusias ke peran yang lebih positif, Anda tidak hanya mengakui semangatnya, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa tersebut untuk memimpin dengan cara yang lebih konstruktif. Ini dapat membantu mengurangi tekanan pada anggota tim lainnya dan mendorong semangat sportivitas. Siswa tersebut dapat belajar bagaimana memotivasi dan mendukung rekan satu tim, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan tim yang lebih seimbang dan positif. Jadi jawaban nomor 4 adalah B. Mengalihkan perhatian siswa tersebut ke peran kepemimpinan yang lebih konstruktif seperti menjadi kapten tim dan menekankan pentingnya motivasi anggota tim dengan cara yang mendukung. Nomor 5. Anda menyadari bahwa siswa seringkali tidak dapat menghubungkan pelajaran PJOK dengan keseharian mereka, terutama dalam hal menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana Anda bisa membantu siswa melihat relevansi pelajaran PJOK dengan kehidupan sehari-hari? A. Memberikan contoh praktis tentang bagaimana keterampilan fisik yang diajarkan di kelas dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. B. Menjelaskan teori tentang pentingnya kebugaran jasmani tanpa perlu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. C. Membiarkan siswa menyimpulkan sendiri relevansi antara pelajaran PJOK dan kehidupan sehari-hari. D. Fokus pada kebugaran fisik dan mengabaikan hubungan dengan kehidupan sehari-hari karena ini tanggung jawab siswa di luar sekolah. E. Menyediakan video instruksional yang menunjukkan atlet profesional untuk memberikan contoh. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan contoh praktis tentang bagaimana keterampilan fisik yang diajarkan di kelas dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan memberikan contoh praktis, siswa dapat lebih mudah memahami bagaimana pelajaran PJOK berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, menjelaskan bagaimana keterampilan yang mereka pelajari seperti berlari atau bermain bola dapat diterapkan dalam aktivitas fisik di luar sekolah, seperti bermain dengan teman atau berpartisipasi dalam acara komunitas. Ini membantu siswa melihat nilai dan relevansi pembelajaran mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka terhadap pelajaran PJOK. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah A. Memberikan contoh praktis tentang bagaimana keterampilan fisik yang diajarkan di kelas dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari.